Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agirisa Pramana, NIM 1705520091. Program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Stigubang Unisbank Semarang. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Audit Investigasi. Saya akan menyampaikan materi presentasi tentang peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Materi yang pertama, fenomena kecurangan. Fenomena kecurangan yang terjadi pada perusahaan diawali dengan adanya peluang untuk melakukan penyimpangan. Menurut definisi Tuana Kota, fraud merupakan perbuatan yang disengaja oleh satu atau beberapa orang dalam manajemen, pegawai, atau pihak ketiga. Beberapa contoh kasus kecurangan antara lain kasus PT Waskita Karya Persero. Kasus PT Waskita Karya memanipulasi laporan keuangan PT Waskita Karya sejak pertengahan Agustus 2009. Berbagai istilah digunakan untuk fraud ini, seperti manipulasi laporan keuangan, overstate, penggelembungan, markup, atau kelebihan pencatatan laba yang dilakukan oleh 3 direksi PT Waskita Karya dan 2 kantor akuntan publik atau KAP. Kementerian Negara BUMN menonaktifkan 2 direktur PT Waskita Karya terkait kasus kelebihan pencatatan pada laporan keuangan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 ketika mereka akan melakukan IPO pada tahun 2008. Kasus penggelembungan aset di PT Waskita Karya Persero ini mulai mencuat ketika terjadi pergantian direksi. Direktur utama pengganti tidak menerima begitu saja laporan keuangan manajemen lama dan kemudian meminta pihak ketiga lain untuk melakukan audit mendalam atas akun tertentu. Dalam laporan keuangan tahun 2008, diungkapkan bahwa terdapat salah saji atau penggelembungan aset di tahun 2005 sebesar 5 miliar rupiah. Nilai 5 miliar rupiah tersebut terdiri dari 2 proyek yang sedang berjalan. Proyek yang pertama adalah proyek renovasi kantor Gubernur Riau. Proyek ini dimulai pada tahun 2004 dan sudah selesai 100%. Nilai kontrak sebesar 13,8 miliar rupiah. Namun, pada akhir tahun 2005 terdapat pekerjaan tambahan kurang senilai 3 miliar rupiah. Sampai dengan akhir tahun 2008, saldo tersebut masih muncul di neraca perusahaan sebagai tagihan bruto pada pemberi kerja. Proyek yang kedua adalah proyek pembangunan gelanggang olahraga Bulian Jambi
Nilai kontrak sebesar 33.998 miliar rupiah. Dan PT Waskita Karya Persero mengakui pendapatan kontrak dari progres tersebut sebesar 2 miliar rupiah. Satu tersebut masih outstanding sampai dengan akhir tahun 2008. Kontrak itu diputus oleh Pemda Batanghari karena dianggap ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang. Ada kasus pergantian bupati. Sebagai gambaran tentang seberapa besar materi kas nilai dugaan penggelembungan aset pada tahun 2005, tahun 2005 nilai aset PT Waskita Karya Persero adalah sebesar 1,6 triliun rupiah. Dan nilai yang diduga digelembungkan oleh manajemen pada tahun 2005 sebesar 5 miliar rupiah atau sebesar 0,3% dari nilai aset tersebut. Dalam laporan keuangan PT Waskita Karya, tercatat pada tahun 2008 memperoleh laba sebesar 163,4 miliar rupiah dan pada tahun 2009 memperoleh laba sebesar 307,1 miliar rupiah. Berdasarkan data tersebut, angka laba yang diperoleh oleh PT Waskita Karya Persero masih relatif kecil jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Jadi, PT Waskita Karya harus terus melakukan pembenahan manajemen sehingga akan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Salah satu contoh yaitu dengan melakukan restrukturisasi. Perusahaan ini memiliki prospek yang baik. Apabila kedepannya perusahaan memperbaiki kinerja perusahaan sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian materi yang kedua ada teori kecurangan. Diamond Theory. Fraud Diamond Theory adalah pandangan baru terhadap fenomena fraud yang diusulkan oleh Wolff dan Hermanson pada tahun 2004. Teori ini adalah bentuk pembaruan dari teori fraud triangle oleh Krause pada tahun 1950 yang menambahkan elemen kualitatif yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan fraud. Komponen Diamond Theory yang pertama ada pressure atau tekanan. Pressure atau tekanan dapat didefinisikan sebagai motif dari perilaku seseorang untuk melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dirasakan. Setiap pelaku harus menghadapi beberapa jenis tekanan untuk melakukan penipuan. Tekanan yang dirasakan diartikan sebagai motivasi yang menuntun pelaku untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Tekanan semacam ini dapat terjadi pada semua pihak di semua tingkat organisasi dan dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan dapat berupa adanya tekanan finansial, tekanan karena adanya dorongan dari kebiasaan yang buruk, dan tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Komponen yang kedua ada opportunity
atau peluang. Elemen opportunity atau peluang dalam kaitannya dengan fraud diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan, seperti tindakan penyelewengan. Peluang bisa terjadi karena dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal, pengawasan yang kurang terkontrol, atau karena posisi yang strategis. Dengan memanfaatkan suatu kondisi atau posisi tertentu, seseorang dapat dengan leluasa mengatur kepentingan orang banyak. Komponen yang ketiga, rationalization atau rasionalisasi. Konsep rasionalisasi menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Rasionalisasi memungkinkan penipu memandang tindakan ilegalnya sebagai suatu tindakan yang dapat diterima. Alasan seperti tergoda melakukan fraud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan fraud tersebut bisa menjadi pemberantas dari penyelewengan yang terjadi. Pada akhirnya, tindakan rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan pemakluman dari tindakan fraud yang telah terjadi. Apabila jika tindakan fraud dilakukan secara terus-menerus. Komponen yang keempat ada capacity atau kemampuan. Capacity atau kapabilitas diartikan sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini terjadi banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi. Kemudian materi selanjutnya ada komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal memiliki 5 komponen, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, control environment atau lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian memberikan nada pada suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian dari para anggotanya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar bagi komponen pengendalian internal lainnya, memberikan disiplin dan struktur. Faktor lingkungan pengendalian termasuk integritas, nilai etika, dan kemampuan orang-orang dalam entitas. Filosofi manajemen dan gaya operasi. Cara manajemen untuk menentukan wewenang dan tanggung jawab, mengorganisasikan dan mengembangkan orang-orangnya. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Perhatian dan arahan yang diberikan dewan direksi. Kemudian yang kedua, ada risk assessment atau penilaian risiko. Seluruh entitas menghadapi berbagai macam risiko dari luar dan dalam yang harus ditaksir. Prasyarat dari risk assessment atau penilaian risiko adalah penegakan tujuan yang terhubung antara tindakan yang berbeda dan konsisten
secara internal. Risk assessment atau penilaian risiko adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam pencapaian tujuan. Membentuk sebuah basis untuk menentukan bagaimana risiko dapat diatur, karena kondisi ekonomi, industri, regulasi, dan operasi selalu berubah. Maka diperlukan mekanisme untuk mengidentifikasi dan menghadapi risiko-risiko spesial terkait dengan perubahan tersebut. Yang ketiga, kontrol activities atau aktivitas pengendalian. Kontrol activities atau aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur membantu meyakinkan manajemen bahwa arahannya telah dijalankan. Kontrol activities atau aktivitas pengendalian membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi risiko sehingga tujuan entitas dapat tercapai. Kontrol activities terjadi pada seluruh organisasi, pada seluruh level, dan seluruh fungsi. Kontrol activities termasuk berbagai kegiatan yang berbeda-beda, seperti penyetujuan atau approvals, otorisasi atau authorization, verifikasi atau verification, rekonsiliasi atau reconciliation, review terhadap performa operasi atau review of operating performance, keamanan terhadap aset atau security of asset, dan yang terakhir pemisahan tugas atau segregation of duties. Pengendalian terhadap sistem informasi meliputi dua cara. Yang pertama, general control. General control mencakup kontrol terhadap akses perangkat lunak dan sistem development. Yang kedua, application control mencakup pencegahan dan deteksi transaksi yang tidak terotorisasi, berfungsi untuk menjamin compliance, accuracy, authorization, dan validity dari proses transaksi. Yang keempat, information of communication atau informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi yang bersangkutan harus diidentifikasi, tergambar, dan terkomunikasi dalam sebuah form dan time frame yang merupakan orang-orang menjalankan tanggung jawabnya. Sistem informasi menghasilkan laporan yang berisi informasi operasional, finansial, dan terpenuhinya keperluan sistem yang membuat mungkin untuk menjalankan dan mengendalikan bisnis. Informasi dan komunikasi tidak hanya menghadapi data-data yang dihasilkan internal, tetapi juga kejadian eksternal, kegiatan dan kondisi yang diperlukan untuk memberikan informasi dalam rangka pembuatan keputusan bisnis dan laporan eksternal. Komunikasi yang efektif juga harus terjadi dalam hal yang lebih luas, mengalir ke bawah, ke samping, dan ke atas organisasi. Seluruh personel harus menerima dengan jelas pesan dari manajemen teratas bahwa pengendalian tanggung jawab diambil dengan serius. Para personel harus
mengerti peran mereka dalam sistem pengendalian internal, sebagaimana mereka mengerti bahwa kegiatan individu mereka berhubungan dengan pekerjaan orang lain. Mereka harus memiliki niat untuk mengkomunikasikan informasi yang signifikan kepada atasannya. Selain itu, juga dibutuhkan komunikasi efektif dengan pihak eksternal seperti customer, supplier, regulator, dan pemegang saham. Yang kelima ada monitoring atau pemantauan. Sistem pengendalian internal perlu diawasi, sebuah proses yang menentukan kualitas performa sistem melalui kegiatan pengawasan yang berkesinambungan. Evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya. Kegiatan ini termasuk manajemen dan supervisi yang reguler, dan kegiatan lainnya yang dilakukan personel dalam menjalankan tugasnya. Luas dan frekuensi evaluasi terpisah akan tergantung pada terutama penaksiran resiko dan efektifnya prosedur monitoring yang sedang berlangsung. Ketergantungan sistem pengendalian harus dilaporkan kepada atasan. Dengan masalah yang serius juga dilaporkan kepada manajemen teratas dan dewan direksi, yang merupakan soft control sebagai berikut. Lingkungan pengendalian atau control environment, pengendalian risiko atau risk assessment, yang merupakan hard control sebagai berikut. Aktivitas pengendalian atau control activities, informasi dan komunikasi atau information and communication, pemantauan atau monitoring. Kemudian materi selanjutnya, peranan auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian fraud. Auditor internal melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian, manajemen, struktur pengendalian internal, dan pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Yang kedua, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang ketiga, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. Yang keempat, memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. Yang kelima, menyarankan dan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa internal auditor antara lain memiliki peranan dalam hal pencegahan kecurangan atau fraud prevention, pendeteksian kecurangan atau fraud detection, penginvestigasian kecurangan atau fraud investigasi.
Auditor internal memiliki peranan penting dalam perusahaan karena auditor internal berfungsi sebagai pengendali dalam internal perusahaan tersebut agar tidak terjadinya kecurangan atau fraud dalam perusahaan, sehingga aset-aset dalam perusahaan dapat memiliki keamanan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian materi selanjutnya, kompetensi internal auditor. Setiap auditor harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan ketetapan auditor. Kompetensi yang pertama, keterampilan komunikasi, termasuk komunikasi lisan, penulisan laporan, dan keterampilan presentasi. Kemudian kompetensi yang kedua, keterampilan memecahkan masalah, misalnya pemikiran konseptual dan analitis. Yang ketiga, kemampuan untuk mempromosikan nilai audit internal di antara karyawan kunci dalam organisasi. Yang keempat, mengikuti perkembangan perubahan peraturan dan standar industri. Yang kelima, pengetahuan dalam audit seperti standar audit internal dan standar etika profesional. Yang keenam, pengetahuan dalam manajemen risiko perusahaan, misalnya analisis risiko dan penilaian kontrol. Kompetensi lain yang diidentifikasi dalam survei adalah keterampilan organisasi, keterampilan manajemen perubahan, pemikiran kritis, kerja tim, dan keterampilan negosiasi. Jadi, setiap auditor diwajibkan dan harus memiliki kompeten-kompeten sehingga hasil dari audit dapat dipercaya hasilnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, fenomena kecurangan yang dimana terjadi adanya peluang untuk melakukan penyimpangan di suatu perusahaan, dan menurut Freud fenomena kecurangan itu merupakan perbuatan yang disengaja. Kemudian kesimpulan yang kedua, Diamond Theory ada 5 komponen. Yang pertama, pressure atau tekanan, opportunity atau peluang, rationalization atau rasionalisasi, dan capacity atau kapasitas atau kemampuan. Kesimpulan yang ketiga, komponen pengendalian internal ada 5, yaitu control environment atau lingkungan pengendalian, risk assessment atau penilaian risiko, control activities atau aktivitas pengendalian, information dan komunikasi atau informasi dan komunikasi, monitoring atau pemantauan. Kesimpulan yang keempat, ada beberapa peran auditor internal seperti menelaah dan menilai kebaikan, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi, memastikan bahwa pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya, menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas, menyarankan perbaikan-perbaikan operasional. Kemudian yang kesimpulan yang terakhir, adapun yang kompetensi internal auditor terdiri menjadi 6, yaitu keterampilan komunikasi, keterampilan memecahkan masalah,
kemampuan untuk mempromosikan nilai audit internal, mengikuti perkembangan perubahan peraturan dan standar industri, pengetahuan dalam audit, pengetahuan dalam manajemen risiko perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.